Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ancaman meninggalkan sholat berjemaah. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur yang menghalanginya, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Riwayat Abu Daud, Ibnu Ibn dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur yang menghalanginya, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Riwayat Abu Daud, Ibnu Ibn dan Ibnu Majah. Maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak mendapat pahala dari sholatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang menyatakan bahwa sholat tidak sah, sebab sholat yang mestinya ada dan sehingga sebagai penyebab kehormatan tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjemaah tanpa uzur adalah haram. Oleh sebab itu, sholat berjemaah itu fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjemaah tidak sah sholatnya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sah sholatnya, tetapi ia berdosa karena meninggalkan jemaah. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjemaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Abu Hurairah berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak sholat berjemaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Dari Muaz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebatilan yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk sholat, tapi ia tidak memenuhinya. Riwayat Ahmad, Tabrani. Dari Muaz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebatilan yaitu kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk sholat, tapi ia tidak memenuhinya. Riwayat Ahmad, Tabrani. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik, seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah seorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Atsmah seorang sahabat yang disegani, lahir pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar, ia ditugaskan untuk menguasai pasar. Pada suatu hari Umar tidak menemuinya dalam sholat jemaah subuh. Maka Umar menemui ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang sholat subuh? Jawab ibunya, tadi malam ia sholat sunat semalam suntuk sehingga tertidur. Umar berkata, aku lebih menyukai sholat subuh dengan berjemaah daripada sholat sunat semalam suntuk. Dari Abu Darda ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu kampung dan mereka tidak mengadakan sholat jemaah, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Maka berjemaahlah kalian. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Ibn, Hakim. Hadis di atas menjelaskan bahwa walaupun hanya ada 3 orang di suatu kebun, hendaklah mereka mengadakan sholat berjemaah. Bahkan walaupun hanya ada 2 orang, sholat berjemaah adalah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya para petani meninggalkan sholat
dengan alasan sibuk bertani. Dan mereka yang mengerti agama pun masih sholat sendiri. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala yang lebih besar. Untuk mendapatkan sedikit uang, mereka mau bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin, dan sebagainya. Sayang mereka sanggup meninggalkan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika para mereka sholat berjemaah di tengah hutan, pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam hadis bahwa pahalanya mencapai 50 kali lipat derajatnya. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang penggembala kambing, baik di gunung atau di hutan, yang mengumandangkan azan dan mendirikan sholat, maka Allah SWT sangat menyukainya. Dan dengan bangga Allah SWT akan berkata di hadapan para malaikat, lihatlah hambaku yang menyuruhkan azan, lalu ia mendirikan sholat ini, semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku akan mengampuninya, dan aku memutuskan untuk memasukkannya ke dalam surga. Dari Ibnu Abbas Rumah, sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri sholat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjemaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Ibnu Abbas menjawab, ia berada di neraka. Hadis Tirmizi. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia ditanya tentang seorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri sholat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjemaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Ibnu Abbas menjawab, ia berada di neraka. Hadis Tirmizi. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari, berdiri sholat pada malam hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat berjemaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Maka Ibnu Abbas menjawab, ia berada di neraka. Seandainya ada seorang muslim yang disiksa di neraka, suatu hari ia pasti akan dikeluarkan dari neraka. Tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berada dalam neraka. Memang sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan sholat sunat tanpa memperdulikan sholat berjemaah, dan menyangka bahwa ia adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Padahal kesempurnaan amalan adalah dengan mengikuti teladan kekasihnya Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah SWT. 1. Iman yang dibenci makmunnya dengan alasan yang masuk akal. 2. Wanita yang dimarahi suaminya. 3. Orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi salat berjemaah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah SWT. 1. Imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal. 2. Wanita yang dimarahi suaminya. 3. Orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi salat berjemaah. Abang baca ada yang kita lakukan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan pada ilmu. Amin.